Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, alhamdulillah hari ini Bu Rista bisa menyapa teman-teman kembali setelah kita libur 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu. Hari ini Bu Rista bisa menyapa teman-teman lagi lewat video. Kita belajar bersama lagi, hari ini hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, Bu Rista akan mengajak teman-teman belajar tentang tema baru. Kalau yang kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tema lingkunganku, ada lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Hari ini Bu Rista akan mengajak teman-teman bercerita tentang kebutuhanku. Jadi ini tema baru, tema kebutuhanku. Di tema kebutuhanku ini ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kebutuhan makan dan minum. Yang kedua, kebutuhan pakaian. Yang ketiga, kebutuhan tempat tinggal. Dan yang terakhir itu kebutuhan kita untuk kesehatan dan kebersihan. Minggu ini Bu Rista akan mengajak teman-teman belajar tentang kebutuhan makan dan minum. Dalam hal ini semua, apa makanannya, minumannya apa, macam-macam makanan dan macam-macam minuman akan kita ceritakan bersama-sama, kita pelajari bersama-sama khusus untuk kebutuhan makan. Untuk kebutuhan yang lain akan Bu Rista ceritakan di minggu-minggu berikutnya, karena kemarin selama 2 minggu itu pasti ada 1 hari yang libur, jadi belajar kita itu sedikit kepotong, tapi tidak usah bingung, ada video yang sudah dikirim ke HP-nya Bunda, nanti teman-teman bisa mengulanginya setiap hari. Kalau aku pengen belajar lagi tentang macam-macam anggota tubuh, bisa dilihat videonya. Untuk minggu ini insya Allah kita tidak ada liburnya, jadi kita bisa belajar full 5 hari. Sebelum Bu Rista mengajak teman-teman bercerita tentang kebutuhan makan dan minum, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita hari ini itu diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk Bu Rista, untuk teman-teman, untuk Bunda, untuk ayah, otomatis kalau bermanfaat untuk teman-teman, membuat teman-teman jadi bisa, jadi tahu, yang pasti teman-teman jadi pintar, Sebelum kita mulai bercerita hari ini, kita baca doa bersama-sama, membaca basmalah atau bismillah, dilanjutkan dengan membaca syahadat, Tangannya ditengadahkan. Jangan lupa kalau doa itu sikapnya yang baik, tidak sambil jalan-jalan, tidak sambil tidur, Tangannya dilipat boleh, ditengadahkan juga boleh, Bersiap doa, siap. Baca bismillah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan membaca syahadat. Membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baru 1 kali, diulangi sekali lagi. Membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah 2 kali kita mengucapkan syahadat, kurang 1 lagi. Kenapa teman-teman kalau Bu Rista pas mengucapkan syahadat itu, pas Bu Rista mengucapkan artinya, tangannya Bu Rista pasti ada yang seperti ini, Bu Rista itu cara menghafalkannya pasti diberi tanda, biar Bu Rista hafal. Karena di arti syahadat itu kan ada kata-kata yang sama.
saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi untuk mempermudah Bu Rista menghafal, di arti yang pertama kan ada kata-kata tiada Tuhan. Tiada itu artinya tidak. Jadi Bu Rista kasih tanda itu tangannya tidak. Tidak itu seperti ini, atau seperti ini, itu tidak. Dan nanti arti yang kedua tidak ada tidaknya. Jadi Bu Rista hafal, oh yang pertama ada tidaknya. Jadi biar Bu Rista tidak keliru, tangan Bu Rista diangkat sambil digerakkan seperti tanda tidak. Sekali lagi teman-teman diulangi baca syahadatnya. Membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu tadi kita ulangi dalam sehari diulangi selama 3 kali. Lebih dari 3 kali boleh, insya Allah Bu Rista minggu ini akan mengajak teman-teman untuk mengirimkan video saat anak-anak mengucap bacaan syahadat dan arti. Bu Rista ingin tahu teman-teman itu selama 2 minggu kemarin kan belajar tentang syahadat itu sudah dipraktekkan beneran atau tidak di rumah. Nanti kalau memang sudah bisa, sudah lancar, akan ditambahi doa-doa lainnya. Jadi walaupun kita tidak bisa ketemu teman-teman, kita belajar tidak hanya belajar menulis, tidak hanya belajar olahraga, tapi Bu Rista juga pengen bersama anak-anak itu belajar tentang doa, tentang surat, tentang hadis. Kalaupun bisa dan ada waktu, Bu Rista bisa mengajak teman-teman menghafalkan Asmaul Husna. Tapi Bu Rista tidak memaksa teman-teman untuk cepat bisa. Minggu ini Al-Fatihah, minggu depan surat Al-Ikhlas, tidak. Bu Rista tahu keadaan teman-teman. Selain teman-teman tidak langsung ketemu Bu Rista, tidak langsung belajar dengan Bu Rista, itu yang menjadi kesulitan anak-anak untuk menghafalkan doa. Bu Rista yakin, Bu Rista percaya kalau Bunda itu di rumah pasti ngajari. Cuma karena teman-teman itu ketemunya sama Bunda juga jarang, terus bisa ketemunya malam, kadang-kadang teman-teman sudah capek, akhirnya ditunda belajarnya cuma sebentar. Kalau diulanginya pun tidak berkali-kali, jadi belum maksimal. Rencananya Bu Rista akan menugaskan teman-teman untuk membuat video mengucapkan syahadat dan arti itu hari Jumat. Jadi masih ada waktu 4 hari, Senin sampai Kamis, teman-teman untuk belajar lagi di rumah dengan ayah dan bunda. Kalaupun teman-teman hari ini teman-teman belajar, coba dibuat video sama ayah atau bunda. Hari ini teman-teman lancar, boleh videonya disimpan dulu, nanti dikirim saat hari Jumat. Kalaupun memang belum siap sekarang, ada waktu untuk latihan dulu, nanti hari Jumat baru membuat video. Semangat ya teman-teman. Bu Rista pengen kita semua itu jadi anak yang soleh dan solihah, nggih toh? Pinter ngaji, bisa baca doa, bisa baca hadis, bisa hafal bacaan-bacaan, kalimat thayyibah, Asmaul Husna dan lain-lain. Kita berdoa bersama, semoga walaupun dengan belajar dari rumah teman-teman juga bisa belajar tentang agama. Hari ini kita akan belajar tentang tema kebutuhanku. Minggu ini kebutuhan makan dan minum. Bu Rista akan sedikit bercerita. Tentunya Bu Rista juga mau tanya sebetulnya, tapi karena belum bisa ketemu langsung dengan teman-teman, Bu Rista cerita saja cerita tentang apa toh yang dimaksud kebutuhan makan dan minum. Nah, sekarang itu kalau teman-teman tidak makan, apa yang dirasakan anak-anak? Pasti lapar, perutnya bunyi kruyuk-kruyuk, lemes, kalau diajak ngomong nggak kuat menjawab. Terus biasanya hubungannya kalau sudah lemes, itu pasti ngantuk, terus tidur, tidak semangat, lemes. Jadi kita hidup itu sangat membutuhkan makan dan
minum. Biar tenaga kita bisa kuat, kita harus makan. Biar kita tidak haus, kita harus minum. Jadi kebutuhan utama teman-teman itu makan dan minum. Kalau tidak makan 3 hari masih kuat, ya insya Allah. Tapi kalau tidak minum 3 hari, nanti kita kehausan, kita dehidrasi, kekurangan cairan, kita bisa meninggal. Nah, makanya manusia itu atau orang itu kebutuhan pertama itu makan dan minum. Hari ini Bu Rista punya beberapa gambar. Sebelum Bu Rista perlihatkan gambarnya, Bu Rista mau tanya ke teman-teman. Kira-kira sebelum lihat gambar, anak-anak itu bisa menyebutkan apa saja jenis-jenis makanan atau apa saja macam-macam makanan. Coba, biasanya kalau teman-teman itu sukanya ya makanannya itu coklat, roti atau kue, es krim. Es krim itu makanan atau minuman, G? Kalau es krim itu cenderung ke minuman karena bisa mencair. Kalau cair itu kan jadi air, G. Itu biasanya cenderung untuk diminum. Makanya teman-teman kena, ayo ndang dimaem es krime. Maem itu kan makan, bahasa Jawanya makan. Karena bentuknya masih padat, gitu. Kalau sudah cair, ayo diminum es krime. Nah, biasanya seperti itu. Jadi es krim itu cenderung masuk ke minuman. Jadi kalau makanan itu ada nasi, ada kue, ada lagi coklat, macam-macamnya itu banyak. Hari ini kita belajar tentang makanan dan minuman. Bu Rista punya sesuatu gambar. Di sini ada beberapa gambar, isinya makanan dan minuman. Kita sebutkan satu-satu. Ini termasuk ke makanan atau ke minuman. Yang pertama, ini gambar apa teman-teman? Nah, kelihatan nggih nyanten mawon. Ini gambar nasi. Nasinya diletakkan di bakul. Jarang nggih seperti ini kalau sekarang. Dulu itu ibu kita, nenek kita, mbah nggih, uti itu kalau masak itu tidak di magicom, tidak di magic jar atau penanak nasi instan nggih. Masaknya itu di atas tungku, di kompor, dari beras dimasak jadi nasi. Bukan, kita tidak membutuhkan listrik, butuhnya hanya api dari tungku atau kompor. Tapi sekarang sudah banyak alat-alat penanak nasi yang instan, butuhnya cuma listrik. Itu jarang nasinya itu diletakkan di bakul. Wakul, bahasa Jawanya wakul, bahasa Indonesianya bakul nasi. Nah, ini nasinya. Terus di samping nasi, nah ini teman-teman pasti tahu. Kayak Ipin Upin ini loh, Dek, ayam goreng. Nah, kalau nasi ini warnanya putih, ada juga beras yang merah, kalau dimasak juga jadi nasi merah. Tapi biasanya teman-teman itu suka makannya itu yang nasi putih. Di sini ada lauknya. Lauknya apa teman-teman? Ayam goreng. Terus ke bawah lagi. Nah, ini biasanya kue kesukaan anak-anak, namanya donat. Ini termasuk makanan, nggih. Di bawahnya lagi ada permen. Nah, ini pasti teman-teman suka dengan permen. Terus yang ini ada meleleh, ada sendoknya, atasnya ada cerinya. Ini namanya es krim. Dan yang terakhir ada apa, teman-teman? Lagi ini kelihatan apa ini? Kelihatan asapnya, berarti ini minuman panas. Karena kenapa kok bisa bunyi minuman ini diletakkan di cangkir? Kemarin tahu bedanya cangkir dan gelas? Kalau cangkir itu ada tempat pegangannya, kalau gelas tidak ada. Dan kebetulan kalau cangkir itu bisa digunakan untuk minum minuman yang hangat. Ada kopi, ada teh, gitu, wedang jahe. Nah, berarti di sini itu bisa kopi, bisa teh. Kebetulan di gambar Bu Rista ini jadi kopi. Itu buku pertama. Coba yang kedua. Ini ada gambar kotak, ada sedotannya. Ada yang tahu? Teman-teman pasti semua itu pernah minum yang bentuknya seperti ini, nggih. Kalau ada sedotan berarti minum, nggih. Masa iya minum makan bakso pakai sedotan? Tidak, berarti yang ada sedotannya ini minuman. Ada yang tahu? Ini namanya susu. Nih, gitu. Ini tadi ada 3 macam minuman. Yang pertama
susu. Oh, 2 macam minuman. Yang pertama susu dan yang kedua teh atau kopi. Selanjutnya, nah, punya 2 bisa. Wow, apa ini ya? Nah, ini ada sunduknya, ada tusukannya, ini ada asapnya, terus apa gitu? Jejer-jejer seperti ini. Pernah lihat teman-teman? Betul, ini namanya sate. Sate itu termasuk lauk pauk, nggih. Yang terakhir, nah, ini macam-macam lauk. Di sini ada ayam, ada daging, ada ikan, ada telur, ada tahu dan ada tempe. Itu macam-macam makanan. Jadi makanan itu ya, ada makanan nasi, ada lauk pauk, macam-macamnya, ada ikan, ada ayam, ada daging, ada telur, ada tahu, ada tempe, nggih. Kalau yang sekarang itu biasanya teman-teman ada sosis, ada nugget. Nah, itu tambahan-tambahan lauk-lauk yang sekarang. Kalau dulu itu kebanyakan sate, tempe, tahu, ikan, nggih. Apalagi teman-teman biasanya udang, terus cumi-cumi, itu yang suka nggih, itu termasuk makanan di bagian lauk pauk. Terus ada lagi macam-macam makanan teman-teman, ada sayuran gitu. Biasanya kan teman-teman itu belajar tentang 4 sehat 5 sempurna. Makan nasi, lauk pauk, buah, sayur dan susu. Nah, ini tadi gambarnya. Susu. Jadi yang pertama ada nasi. Terus lauk. Di sini Bu Rista belum punya gambar sayur. Coba besok Bu Rista mau cari gambar macam-macam sayuran yang bisa dikonsumsi, dimakan teman-teman. Tapi walaupun tanpa gambar, Bu Rista yakin teman-teman itu sudah tahu macam-macam sayur. Soalnya Bu Rista percaya di rumah itu teman-teman suka makan sayur. Kira-kira apa saja macam-macam sayur yang biasa teman-teman makan? Ada 1 sayur sop. Isinya ada wortel, kentang, kubis, gitu, tomat. Ada lagi yang kedua, ini kesukaannya Mas Abi, sayur bening, sayur bayam. Pernah Mas Abi cerita ke Bu Rista, bunyinya gini, aku gak suka, aku karo sayur bayam gak enek rasane. Ya, bukan tidak ada rasa teman-teman. Biasanya kalau sayur bening yang bayam itu kan hanya bayam saja, kalau nggak gitu ada isinya gambas. Terus airnya atau kuahnya itu kan cuma bening seperti itu. Jadi kayak bukan sayur, tapi sebetulnya itu sayur. Bisa dicampuri dengan jagung, bisa dicampur dengan blonceng, labu, nggih. Teman-teman tanya ke Bunda, pasti itu Bunda tahu sayurnya sayur bayam, nggih. Ada sayur sop, ada sayur bening, ada sayur asem isinya kacang panjang, kangkung, wortel, tomat, kadang ada belimbing wuluh, nggih, macam-macam sayur. Itu biasanya 3 sayur yang pernah dimakan teman-teman. Yang lainnya pasti banyak, sayur terong, sayur tewel, sayur bobor atau sayur pepaya. Nah, itu banyak sekali sayur-sayuran. Terus nasi, lauk, sayur, buah, gitu. Biar kita jadi anak yang kuat, anak yang sehat, kita harus melengkapi 5 ini, nggih. Makan nasi, jangan banyak-banyak, makan nugget saja atau lauk saja. Kasih makanan berat, nasi biar kuat, nggih, gendut kayak Bu Rista, nggih. Terus lauk itu boleh milih, ada tempe, tahu, ikan, ayam, daging, telur, nggih, tadi nugget, sosis. Terus yang ketiga sayur. Selain kita makan nasi dan lauk, kita juga harus makan sayur biar maemnya itu tidak garingan, Dek. Kalau kita tidak banyak mengkonsumsi atau maem atau minum air, badan kita itu jadi kering gitu loh, Dek. Enggak sehat. Kelihatan dari depan itu lemes terus. Itu kekurangan maem sayur atau kurang cairan di dalam tubuh. Selain 3 ini, kita kalau ada nggih dilengkapi dengan makan buah dan susu. Buahnya boleh bebas, bisa jadi pisang, bisa jeruk, bisa apel, macam-macam. Teman-teman itu pengennya maem apa nggih? Biasa Bu Risa terbiasa itu pagi-pagi
Sebelum tapi Dek, kalau Bu Rista, sebelum makan nasi itu sering makan pisang. Jadi buahnya dulu dimakan, nanti nunggu beberapa menit, setengah jam baru maem nasi. Nggih. Kalau susu, teman-teman ya, Bu Rista yakin setiap hari pasti minum susu. Tapi Bu Rista pengen tanya, coba tanya. Minumnya susu masih di dot atau sudah di gelas? Bu Rista pernah lihat itu Mas Abi. Mas Abi masih minum di botol dot. Nggih, kalau yang lain Bu Rista kurang tahu. Nanti coba Bu Rista tanya ke bundanya, siapa yang masih minum susu lewat dot? Berarti sama seperti adik bayi. Kan adik bayi belum sekolah. Kalau teman-teman sekarang sudah sekolah kan harusnya belajar minum susunya itu tidak di dot. Minum susunya di gelas. Nggih, kapan-kapan Bu Rista ajak teman-teman untuk membuat susu di gelas. Teman-teman sendiri yang membuat, terus teman-teman sendiri yang minum, nggih, biar teman-teman tahu nggih caranya bikin susu itu seperti apa toh, enggak cuma Bu susu, Bu susu, Bunda aku mimi, tinggal gini toh, nanti yang nyiapkan Bunda, nggih. Nanti teman-teman belajar bikin susu sendiri, diletak di gelas terus diminum. Nah, itu tadi Bu Rista sudah bercerita beberapa macam makanan dan minuman. Kalau minuman banyak teman-teman, ada teh, kopi, sirup, es krim, apalagi teman-teman, susu. Nah, itu banyak macamnya. Nanti kita belajar sama-sama. Kita sebutkan semuanya yang kita tahu. Yang belum tahu kita cari tahu sama-sama. Itu tadi cerita dari Bu Rista. Nanti dan besok kita lanjutkan bercerita lagi. Bu Rista akan mencari dan menyiapkan macam-macam gambar lain yang bisa dilihat teman-teman, biar teman-teman belajarnya jadi banyak sekali, tidak hanya belajar dari buku-buku yang disebutkan Bu Rista tadi. Hari ini Bu Rista akan mengajak teman-teman belajar juga. Ada di video Bu Rista satunya, nanti coba dilihat videonya, dilihat perintahnya, terus dilaksanakan tugasnya, dikerjakan tugasnya sampai selesai. Sekian cerita dari Bu Rista. Sebelum video ditutup, cerita diakhiri, kita baca doa bersama-sama. Semoga belajar kita hari ini bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk semuanya. Kita berdoa sama-sama teman-teman. Bersiap doa. Siap. Baca Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Bu Rista memberi teman-teman 2 tugas. Nanti dilihat tugasnya di video yang lain. Bu Rista memberikan tugas apa, jangan lupa minta tolong Bunda dan Ayah untuk membuat video dan memfotonya, nanti dikirim ke Bu Rista. Sekian dari Bu Rista, semoga kita tetap sehat, kita semangat walaupun belajarnya dari rumah. Semoga aturan-aturan yang membatasi kita untuk bisa ketemu segera dicabut, penyakitnya segera hilang, yang sakit jadi sembuh, yang sehat tambah sehat. Jangan lupa bersyukur teman-teman, karena kita sudah diberi kesehatan, diberi umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Bu Rista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.